Selamat datang kembali di channel Rekor. Beberapa jam yang lalu ada subscriber channel ini yang DM gua, "Bang, bahas ini dong, bahas videonya Pak Helmy Yahya dengan Ustadz Ahmad." Jadi judul videonya, "Kenapa umat muslim itu tidak ada pada daftar 10 orang terkaya di dunia? Kenapa? Why? Kenapa umat muslim itu tidak ada di jajaran 10 orang terkaya di dunia? Apa alasannya?" Menurut saya ini menarik untuk dibahas ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Jadi saya bahas ini untuk apa? Untuk introspeksi diri ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya tidak mau introspeksi diri, nggak apa-apa, skip video ini. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, orang bodoh akan tersinggung, orang cerdas akan merenung. Jadi disclaimer on ya, sekali lagi ya. Kenapa saya sering disclaimer? Karena mohon maaf ya, warga Konoha itu minim literasi. Jadi kalau misalnya saya bahas kenapa umat muslim itu sekarang ini tidak masuk daftar 10 orang terkaya di dunia, kalau saya mengatakan seperti itu, banyak ya stereotip yang mengatakan bahwa saya itu seolah-olah benci agama muslim. Enggak seperti itu ya. Justru karena saya sayang gitu ya, biar apa, biar ada perubahan, biar ada introspeksi diri. Bahkan di Indonesia sekalipun ya, kalau kita perhatikan, hanya Pak Hairul Tanjung ya, salah satu umat muslim terkaya di Indonesia, padahal muslim di Indonesia itu 80%. Jadi ini semacam anomali kan, semacam keanehan. Why? Ya, di Indonesia itu kurang lebih 80% umat muslim, tapi yang menguasai ekonomi ya, mohon maaf ya, yang menguasai ekonomi Indonesia itu kurang lebih daripada 60% itu ya non muslim. Jadi harus kita akui itu. Kalau kita nggak mau mengakui ya, tidak mau introspeksi diri, nggak ada perubahannya. Jadi di video ini saya mengajak yang nonton video untuk introspeksi diri ya, karena saya harus banyak-banyak disclaimer ya. Ya, karena banyak video saya itu sering disalahartikan, sehingga saya harus berulang-ulang kali mengatakan disclaimer ya, biar apa, biar tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi dalam video tersebut ya, ada beberapa alasan kenapa umat muslim di dunia tidak masuk daftar 10 muslim terkaya di dunia. Kita bahasnya zaman sekarang ya. Oke, bukan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu saya akui bahwa banyak kok umat muslim yang super duper kaya. Bahkan para sahabat banyak yang kaya raya kok ya. Jadi jangan bandingkan dengan zaman dulu ya, zaman sekarang ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya zaman dulu kita kaya raya dan sebagainya, ya saya akui itu, saya tidak menyangkal itu ya. Zaman dulu umat muslim itu mengalami yang namanya keemasan, iya saya akui, nggak menyangkal itu ya. Kita bicara zaman sekarang ya, oke? Jadi kalau kita perhatikan ya, zaman sekarang itu 10 orang terkaya di dunia itu seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Mark, Bill Gates, Warren Buffett dan lain sebagainya, nggak ada tuh yang muslim. Ya mohon maaf ya, ini bahan renungan kita ya, bahan introspeksi diri ya. Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal ya, menurut Ustadz Ahmad di video Helmy Yahya ini ya, alasan yang paling masuk akal itu karena apa? Karena Islam sering dijajah. Jadi Ustadz ini menjelaskan, Indonesia misalnya, Indonesia itu kan sering dijajah dari dulu ya, dijajah mulu ya. Kemudian di negara-negara Afrika juga umat muslim itu sering dijajah. Kemudian negara-negara lain juga ya sering dijajah. Dan inilah yang menjadikan kenapa umat muslim itu terpuruk sehingga susah menjadi orang kaya. Karena apa? Karena sering dijajah. Terus Ustadz ini menjelaskan ya, zaman dulu ya, zaman penjajahan Belanda, Indonesia itu dikeruk ya kekayaannya oleh apa? Oleh Belanda. Maka dibangunlah Jalan Anyar Panarukan. Tujuan jalan itu apa? Untuk mengeruk kekayaan ya. Kekayaan apa? Seperti tebu ya, kekayaan alam dan lain sebagainya, dikeruk, dibawa ke Belanda. Nah, yang jadi pertanyaannya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, saya hanya bertanya dan bertanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia atau Nusantara zaman dulu itu ya, atau umat muslim zaman dulu itu selalu dijajah? Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya kenapa selalu dijajah? Bukankah karena kita bodoh makanya mau dijajah? Menurut kalian gimana? Mana yang paling pintar? Mana yang paling cerdas? Orang yang menjajah atau orang yang dijajah? Menurut kalian gimana?
Biasanya orang akan menjawab orang yang menjajah dong, yang paling pintar, yang paling cerdas. Buktinya dia bisa menjajah. Sama seperti Belanda misalnya. Kenapa Belanda bisa menjajah Nusantara? Karena apa? Karena Belanda lebih cerdas. Ya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa pribumi itu bodoh, ya, tolol. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Akan tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang juga Belanda salah satu negara maju ya. Kalau diukur ya, mau EQ, mau AQ, mau ketaatan, ya, disiplin dan sebagainya, Belanda itu jauh di atas rata-rata ya, jauh di atas daripada warga Konoha sekarang ini. Jadi makanya saya mengatakan dari awal tadi, kita harus introspeksi diri ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh Belanda itu jahat dan sebagainya, ya zaman dulu kan masih zaman kolonial kan, bukan hanya Belanda aja yang menjajah, Inggris juga ya, Amerika juga, bahkan ya menurut catatan sejarah ya, Ottoman, Turki, Utsmani itu punya jajahan loh. Ya, walaupun jajahannya diperlakukan baik atau tidak, yang jelas punya jajahan. Jadi jangan mengatakan bahwa oh Belanda itu jahat dan sebagainya ya. Negara-negara seperti Turki, Utsmani, ya, Kekhalifahan, ya, Ottoman dan lain sebagainya, mereka punya jajahan tuh. Ya, jadi sama aja sebenarnya. Apa bedanya dengan Belanda ya kan? Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan nyari alasan yang tidak masuk akal gitu ya. Ya karena kita bodoh, itu aja sih sebenarnya alasannya. Cuman kita nggak pernah mengakui, ya, nggak pernah jujur. Makanya saya selalu menekankan yang namanya kejujuran ya. Kalau kita tidak jujur, kita akan tidak bisa maju. Ya. Intinya kita jujur dengan diri kita sendiri, dengan bangsa kita. Intinya kita itu kenapa dijajah? Karena kita bodoh. Itu sebenarnya alasannya. Cuman kita gengsi ya, malu mengatakan bahwa kita itu bodoh. Ya, itu menurut saya ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian ya, di video itu ya, di video Pak Helmi Yahya ini ya, ketika Pak Helmi Yahya menanya narasumber yaitu Pak Ustadz Ahmad ya, alasan selanjutnya karena apa? Karena sering perang saudara ya. Di negara muslim itu menurut Pak Ahmad ini sering perang saudara ya. Sudan ya, Mesir ya, ada banyak tuh yang perang ya. Di Timur Tengah ada banyak perang saudara, tidak berkesudahan. Ini salah satu alasan kenapa umat muslim itu terpuruk dan tidak masuk 10 besar umat paling kaya di dunia, nggak masuk. Jadi menurut penjelasan daripada Ustadz Ahmad ini ya, kalau misalnya nih suatu negara ribut terus, perang saudara, kontok-kontokan ya, misalnya nih di suatu negara itu umatnya sering berebut kekuasaan, gotok-gotokan, atau pemuka agama sering provokasi gitu ya, sehingga terjadi yang namanya gesekan-gesekan, keributan-keributan, dan terjadi perang saudara. Nah, kalau sudah terjadi perang saudara, maka negara tersebut tidak akan makmur. Bagaimana mungkin ya bagaimana mungkin negara yang terjadi perang saudara itu makmur? Wong investor juga pada nggak mau ya, kabur ya, menanamkan modal juga pada nggak mau, kapok ya. Jadi ini yang ditekankan oleh Ustadz Ahmad ini. Ini salah satu yang mempengaruhi ya. Kalau misalnya kenapa negara muslim atau kenapa umat muslim itu tidak masuk 10 besar ya, umat paling kaya di dunia ya. Karena apa? Karena ini pengaruh daripada perang saudara ya. Perang tidak berkesudahan ya, dikit-dikit perang ya, dikit-dikit demo, dikit-dikit bubarkan, dikit-dikit persekusi. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin terjadi perang saudara. Makanya saya katakan tadi di awal, kita harus banyak-banyak introspeksi diri ya, itu lebih penting ya. Makanya agama yang baik itu adalah agama yang mengajarkan introspeksi diri, bukan agama yang dikit-dikit perang ya, dikit-dikit bubarkan, dikit-dikit persekusi, bukan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya misalnya Ustadz Ahmad ini menjelaskan pada Pak Helmi Yahya, kenapa umat muslim itu tidak masuk 10 besar ya, 10 besar umat terkaya di dunia. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya karena tidak amanah, tidak bisa dipercaya, lebih tepatnya tidak jujur ya, suka bohong ya. Dan Pak Helmi Yahya juga mengatakan ya, saya juga pernah pergi ke Riyadh terus saya dicopet, cuman beberapa menit aja saya langsung kecopetan ya, dompet saya bisa hilang ya. Jadi ini adalah amanah. Tapi disclaimer all ya, saya tidak mengatakan semua umat muslim seperti itu ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya.
ya, nggak semuanya ya. Mungkin ini hanya oknum ya, walaupun oknumnya rame-rame. Jadi menurut Ustadz Ahmad ini ya, kita itu tidak amanah, tidak bisa dipercaya, tidak jujur, suka bohong, sehingga ya tidak bisa menjadi umat yang kaya. Karena apa? Ya karena kekayaan itu bisa kita raih karena apa? Karena kepercayaan. Ya, jadi orang kaya yang super duper kaya itu, mereka bisa kaya karena apa? Karena mereka bisa dipercaya. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa kaya kalau tidak dipercaya? Bagaimana mungkin seseorang itu bisa bangun bisnis perusahaan kalau karyawannya tidak percaya sama bosnya? Terus orang lain tidak percaya sama dia, ya. Terus investor nggak percaya sama dia, penanam modal nggak percaya sama dia. Bagaimana mungkin ya? Jadi kalau kita sering bohong itu, rezeki kita itu seret. Kenapa? Karena orang berpikir 10 kali kalau misalnya ngajak kita bisnis ya, terus ngajak kita untuk kerjasama. Karena apa? Karena kita suka bohong. Itu intinya. Ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, banyak juga nanti yang marah ya. Karena apa? Karena tidak mau introspeksi diri. Jadi kejujuran adalah modal yang paling utama untuk menjadi negara maju. Dan ini juga saya sering bahas ya di video saya. 10 negara maju di dunia ini adalah negara-negara yang bisa dipercaya juga. Artinya gini, kalau misalnya negara kita itu tidak bisa dipercaya oleh investor lain, investor luas dan sebagainya, maka tidak akan ada orang yang mau investasi ke negara kita. Kalau hanya mengandalkan investor dari dalam negeri, nggak bakal cukup. Ya. IHSG ya, atau bursa saham Indonesia itu, kalau cuma mengandalkan investor dari dalam negeri, nggak bakal gerak guys, nggak bakal bisa survive. Justru ya, investor-investor dari luar masuk ke Indonesia seperti investor-investor BlackRock ya dan lain sebagainya. Ada itu ya, investor dari luar masuk ke Indonesia. Itu sebenarnya yang mendobrak IHSG Indonesia. Kalau mengandalkan investor dari dalam negeri, enggak. Yang ada apa? Yang ada diporotin sama ormas. Seperti sekarang ini di Jawa Barat, coba lagi viral-viralnya ormas keagamaan morotin ya, bikin rusuh, premanisme. Ini yang bikin negara kita itu nggak bakal maju-maju. Hal-hal seperti ini. Cuman ya, kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang marah, kesindir, tersinggung ya. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, orang bodoh akan tersinggung ya, orang cerdas akan merenung. Kemudian apalagi? Karena kurangnya introspeksi diri ya. Jadi Pak Ustadz Ahmad ini mengatakan umat muslim itu ya sangat-sangat tidak introspeksi diri. Kalau misalnya ada masalah, selalu mau menyalahkan orang lain ya. Oh, bukan kita yang salah. Oh, bukan kita. Oh, pihak ketiga yang salah. Oh, semua kesalahan orang lain. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Ini menurut Pak Ustadz Ahmad. Jadi ini bukan karangan saya sendiri. Nanti bisa ditonton sendiri ya videonya. Bukan kita yang salah, orang lain yang salah. Oh, ini karena Zionis. Oh, ini karena konspirasi Yahudi. Makanya kita ini miskin. Mohon maaf ya, karena dia kerjanya asal-asalan. Ya, banyak libur, ya pengen tidur-tiduran, santai-santai, pengen cepet dapat duit, tapi tidak mau kerja cerdas, tidak mau kerja keras dan lain sebagainya ya. Kemudian Pak Helmi Yahya dan Ustadz Ahmad juga bahas tentang masa kejayaan Islam zaman dulu. Ya, di video itu bahas tentang kejayaan Islam zaman dulu. Zaman dulu itu ya, para sahabat, nabi-nabi muslim zaman dulu tuh banyak yang kaya raya. Bahkan ya salah satu orang terkaya di dunia sampai sekarang itu ya, zaman dulu maksudnya, bukan sekarang ya, yaitu orang muslim. Ya, kalau nggak salah namanya Musa ya. Karena apa? Karena dia adalah seorang pengusaha. Pengusaha garam ya. Jadi bisnisnya itu zaman dulu tuh garam. Karena zaman dulu itu garam itu sangat mahal. Ya, bukan seperti sekarang ini garam sangat mudah ya. Kalau zaman dulu itu garam itu sangat mahal ya. Kenapa? Karena zaman dulu itu tidak mengerti ya gimana cara bikin garam dan sebagainya. Sehingga pengusaha-pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis garam zaman dulu itu rata-rata kaya raya. Bahkan banyak banget ya. Emasnya banyak banget. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa zaman dulu Islam itu sangat
kaya raya, berjaya. Umat Islam dulu ya seperti zaman sekarang ini sangat-sangat jago gitu, kuat. Bahkan ya nonis dulu minta tolong sama umat Muslim. Karena apa? Karena umat Muslim zaman dulu itu terpercaya, jujur. Ya, tidak seperti sekarang ini ya. Zaman dulu itu umat Muslim itu sangat-sangat jujur, bisa dipercaya, adil, ya, sangat toleransi, ya, tidak kampungan dalam beragama. Mereka fokus, ya, fokus apa? Fokus berpikir, ya, berfilosofi, ya. Tidak seperti zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan saya melihat ya, nggak semuanya tapi ya, kita lebih fokus pada ritual-ritual daripada ibadah yang sebenarnya. Padahal ibadah yang sebenarnya itu bisa aja profesi kita kan, ya nggak sih? Buang sampah sembarangan itu bagian daripada ibadah yang buruk ya. Kalau misalnya kita buang sampah pada tempatnya, itu ibadah yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa ibadah itu hanya ritual-ritual ya. Itu yang tidak diterima oleh warga Konoha ya. Makanya saya sering dikatain, kamu tuh menyudutkan agama saya, kamu menyudutkan agama saya. Enggak, saya nggak menyudutkan. Saya tuh kesel ya pada kelakuannya. Karena zaman dulu umat Muslim itu nggak seperti itu, nggak kekanak-kanakan gitu. Nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata seperti itu di Konoha. Mudah marah, tidak mau introspeksi diri. Zaman dulu itu umat Muslim itu umat yang sangat-sangat dewasa dalam beragama. Mereka tidak takut kehilangan umat gitu. Mereka nggak takut kalau misalnya ada mendirikan rumah ibadah, misalnya di zaman Umar bin Khattab itu nggak ada ketakutan. Sok atau mau dirikan rumah ibadah nonis juga nggak jadi masalah. Karena mereka yakin dengan keimanannya, kuat dengan keimanannya. Ya, tidak seperti sekarang ini. Kemudian ya, kalau saya misalnya mau nanyakan sama yang nonton video ini ya, ini hanya pertanyaannya, bukan pernyataan. Ada beberapa prinsip-prinsip warga Konoha ya, terutama umat mayoritas di Konoha atau umat agama mayoritas di Konoha itu. Seperti misalnya prinsip yang mengatakan, ngejar dunia mulu. Jangan mengejar dunia dong, ngejar akhirat juga. Ya, akhirat yang diutamakan. Menurut saya ini pemikiran yang agak sedikit logical fallacy ya, bukan sedikit, emang logical fallacy. Karena gini, jadi orang-orang nonis itu kan berpikir ya, ibadah mereka itu adalah pekerjaan mereka, itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Misalnya jadi guru ya, jadilah guru yang baik ya, guru yang jujur ya, guru yang berintegritas, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian mau jadi pejabat misalnya, jadi gubernur misalnya, jadilah gubernur yang baik, gubernur yang mengayomi rakyat, yang amanah, yang bisa dipercaya, yang turun ke lapangan ya, yang tidak hanya omong-omong ya, yang mencintai rakyat dan lain sebagainya. Jadi itulah ibadah yang sebenarnya menurut ya pandangan daripada nonis. Sementara saya melihat di umat Muslim itu sekuler ya, memisahkan. Ngejar dunia mulu, harus fokus pada akhirat. Sementara kalau kita misalnya bekerja ya tanpa disadari ya, kalau kita melakukan pekerjaan misalnya, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan juga, itu adalah mengejar akhirat juga. Tapi ibadah yang bagus ya, bukan ibadah yang misalnya melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mempersekusi rumah ibadah orang lain. Itu bukan ibadah yang baik ya. Itu adalah ibadah yang buruk, itu adalah setan ya yang berkedok agama. Kemudian ada prinsip lain misalnya di Konoha ya, saya sering mendengar prinsip yang mengatakan seperti ini. Ya kafir mah, ya nonis mah, surganya kan di dunia. Ya kalau kita umat Muslim, surganya kan bukan sekarang ini, di akhirat. Jadi kalimat seperti ini yang menjadikan kita itu tidak bersemangat untuk melakukan pekerjaan kita. Kita lebih fokus pada akhirat, melakukan ritual-ritual gitu. Jadi mungkin ya, apakah ini mempengaruhi gitu? Saya bertanya ya, saya tidak akan memberikan pernyataan ya, cuma bertanya, menurut kalian gimana? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Ya. Kemudian saya melihat ya di Konoha itu ada prinsip-prinsip yang mengatakan ya ilmu akhirat, ilmu dunia. Jadi ilmu akhirat itu ya ilmu agama, bahasa Arab dan lain sebagainya. Sementara ilmu dunia itu belajar fisika, belajar tentang cara bikin konten, belajar tentang public speaking, belajar tentang ya lain-lain lah ya. Jadi menurut Anda gimana? Apakah ini mempengaruhi gitu? Kalau misalnya kita tidak punya skill kan, ini otomatis kan tidak punya skill ya kalau kita tidak belajar ya, belajar tentang ilmu dunia misalnya. Apakah ini mempengaruhi sehingga kita tidak
punya skill ya. Karena saya perhatikan ya, orang-orang kaya itu biasanya suka baca buku yang berbau non fiksi, bukan yang berbau fiksi ya. Jadi buku non fiksi itu adalah buku yang bertema seperti buku yang bertema ilmiah ya, data-data saintifis dan sebagainya. Sementara buku-buku yang fiksi itu ya buku-buku yang ya bikin kita berimajinasi, halu, datanya tidak benar ya. Yang penting kita bisa berhalusinasi dan sebagainya. Menurut kalian gimana? Apakah ini pengaruh atau tidak? Karena saya pernah membaca penemuan atau penelitian seperti itu. Menurut kalian gimana? Apakah ini mempengaruhi atau tidak ya? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Apakah ada faktor lain gitu ya? Kenapa umat muslim yang ada di dunia itu tidak masuk 10 besar ya? 10 besar orang terkaya di dunia. Apakah karena prinsip-prinsip semacam ini? Karena prinsip-prinsip yang mengatakan misalnya ya duit mah nggak dibawa mati, padahal korupsi misalnya dikonohkan seperti itu, duit mah nggak dibawa mati, padahal lihat duit matanya hijau ya, sehingga kalau dia bisa menjadi gubernur ya, bupati dan sebagainya, nggak pernah lihat duit banyak, maka matanya hijau, korupsi, sehingga apa? Sehingga umat muslim selalu terpuruk ya, dicap negatif. Karena kalau misalnya korupsi kan langsung kelihatan sama umat muslim ya. Kalau misalnya sidang itu kan biasanya pakai peci ya, pakai hijab dan sebagainya, jadi kelihatan banget kalau misalnya mereka itu melakukan korupsi. Beda dengan umat lain misalnya. Kalau umat lain itu kan nggak pernah yang namanya misalnya nih kalau sidang bawa salib gitu, atau pakai jubah pendeta misalnya, nggak pernah ya. Atau misalnya Hindu ya menggunakan baju agama saat sidang ya, pas ketahuan korupsi, nggak pernah seperti itu ya. Jadi kalau umat muslim itu langsung kelihatan ya. Karena apa? Karena bajunya itu sangat muslim banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan duit mah nggak dibawa mati, padahal korupsi, apakah ini prinsip yang mempengaruhi ya? Kenapa umat muslim itu tidak masuk 10 besar ya, orang terkaya di dunia? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Karena kalau misalnya ada mengatakan duit nggak dibawa mati, sehingga kita malas-malasan nyari duit ya, tidak pernah yang namanya dapat duit banyak, sehingga apa? Sehingga kita terkejut ketika dihadapkan dengan duit seabrek-abrek di depan kita, ditawari korupsi ya, langsung diterima. Karena hal seperti ini yang bikin kita jadi terpuruk ya. Karena apa? Karena kalau kita terbiasa melihat duit banyak ya, kita jadi pejabat udah terbiasa lihat duit banyak, kita kan nggak tertarik dengan duit lagi kan ya. Bukan jaminan, tapi biasanya seperti itu. Karena gini guys ya, kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya seorang pejabat itu tidak selesai dengan dirinya, artinya dia masih butuh yang namanya duit, belum selesai dengan dirinya, masih butuh yang namanya duit yang banyak gitu ya, punya beban moral atau punya tanggungan misalnya, punya angsuran per bulan misalnya, terus dia menjabat, pasti dia akan nyari-nyari ya celah-celah untuk korupsi. Jadi sebelum menjabat itu harusnya dia harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak punya apa-apa ya, terus dia menjadi pejabat, kemungkinan besarnya dia akan berpotensi jadi koruptor. Ini kemungkinan besarnya ya. Oke? Tidak semuanya seperti itu. Nah, ketika suatu pemerintahan itu korup, maka rakyatnya juga akan stres ya, korup, sehingga masyarakat stres dan tidak akan jadi orang terkaya ya. Di Indonesia sekalipun sangat jarang ya kita perhatikan ya, umat muslim terkaya di Indonesia nggak ada. Khairul Tanjung ya palingan. Jadi hal seperti ini yang perlu kita perhatikan ya. Ya, jadi saya tidak ada niat untuk memojokkan agama tertentu ya. Channel ini khusus untuk introspeksi diri ya.